Shalom saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Selamat pagi dan salam sehat bagi kamu semua. Kembali saya Pendeta Joni Delima menjumpai saudara dalam program Renungan Pagi Penyejuk Iman. Dan tema kita pagi ini, melawan kejahatan dengan kasih. Untuk pelayanan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau membangunkan kami di pagi ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mohon kiranya kuasa Tuhan senantiasa menopang hidup kami. Dan kami hendak mengisi dan memulai hari kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya, sehingga firman-Mu menjadi motivasi bagi kami untuk menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita di pagi ini terambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-39. Demikian bunyinya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, apakah saudara masih ingat pelajaran di sekolah dulu tentang hukum Newton 3? Hukum ini saudara-saudara lebih dikenal dengan nama hukum aksi reaksi. Contoh sederhana dari hukum ini adalah ketika saudara memukul dinding tembok dengan kepalan tangan saudara, saudara akan merasakan reaksi yang ditimbulkan dari tindakan saudara itu, yakni rasa sakit. Semakin keras saudara memukul, maka semakin sakit pula yang saudara akan rasakan. Hal tersebut diakibatkan oleh reaksi yang diberikan oleh dinding tembok terhadap aksi yang saudara berikan kepadanya. Nah, saudaraku, dalam kaitan dengan hal ini, kita dapat memahami apa yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus hendak menegaskan bahwa tidak ada manfaatnya untuk membalas kebencian dengan kebencian atau kejahatan dengan kejahatan. Ya, kebencian dibalas dengan kebencian tidak akan pernah berujung pada perdamaian. Justru saudara dan saya akan terperangkap dalam lingkaran setan dan hanya kehancuranlah yang ditimbulkannya. Anda mungkin masih mengingat tentang peristiwa yang dialami oleh seorang kulit hitam di Amerika yang bernama George Floyd. Ia meninggal dunia karena lehernya ditindih lutut seorang polisi. Kematian Floyd memicu kemarahan penduduk Minneapolis dan kemudian menyebar ke kota-kota lain di seluruh wilayah Amerika. Akhirnya terjadi kerusuhan, terjadi pengrusakan, dan bahkan terjadi penjarahan di mana-mana. Tapi ada pemandangan indah yang dilakukan oleh polisi di New York. Mereka berlutut di hadapan para demonstran. Dan aksi ini saudara-saudara mendapat sambutan hangat. Antara polisi dan demonstran saling berangkulan. Sehingga situasi yang semula itu sangat menegangkan berubah menjadi keharuan yang dipenuhi kehangatan. Aksi ini kemudian ditiru oleh polisi di Los Angeles, kemudian Portland, Oregon, Lexington, Philadelphia, dan Santa Cruz.
Nah saudaraku, Tuhan Yesus sendiri telah meninggalkan teladan yang begitu indah untuk melawan hukum kelasiman di mana mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Dia ganti dengan hukum cinta kasih yang begitu agung. Jika orang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Artinya, saudara tidak boleh bereaksi dengan tindakan yang sama ketika saudara disakiti. Justru, saudara harus melapangkan hati saudara dengan doa pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bunda Teresa, saudara-saudara, pada awal bekerja di Kalkutta, India, menerima banyak perlakuan kasar dari pihak pemerintah dan kaum Hindu radikal karena mereka menganggap apa yang dilakukan oleh Bunda Teresa adalah Kristenisasi. Namun, dengan sikap tenang, ia terus menghadapi perlakuan tersebut dan terus melayani kaum terpinggirkan tanpa mengajak mereka untuk menjadi Kristen. Bagi Bunda Teresa, Kristus tidak pernah mengajarkan kebencian dan karena itu realitas kehidupan Kristen adalah kasih. Seorang yang mengklaim dirinya Kristen namun masih menyimpan kebencian terhadap orang lain, mereka sesungguhnya telah kehilangan Yesus dalam hidupnya. Tetapi seorang yang terus bertekun dalam kasih, maka hidup Yesus sempurna dalam dirinya. Bisa jadi saat ini saudara sedang mengalami perlakuan yang tidak manusiawi. Difitnah oleh teman sendiri, atau dituduh yang bukan-bukan oleh pasangan saudara. Bisa jadi hati saudara tersakiti oleh perlakuan anak-anak saudara yang sudah saudara besarkan hingga mereka sukses, namun mereka tidak tahu berterima kasih, bahkan membalas setiap perlakuan baik yang saudara lakukan kepada mereka dengan menelantarkan hidup saudara. Saya hanya mau mengatakan bahwa tidak ada gunanya untuk membalas setiap perlakuan kasar dengan tindakan yang sama. Karena hal tersebut akan semakin memperparah sakit di hati saudara. Tindakan terbaik adalah berlutut di hadapan Tuhan dengan memohon pengampunannya, maka kuasanya akan bekerja untuk memulihkan keadaan saudara. Karena itu, saya mau tegaskan hal ini kepada saudara. Kasih adalah kunci utama mengalahkan mereka yang membenci saudara. Walaupun terlihat bodoh secara manusiawi, tapi inilah keutamaan saudara sebagai seorang Kristen. Teruslah melawan kelasiman dengan menebar benih kasih. Dengan demikian, saudara layak menyandang status sebagai anak Tuhan. Mari saudaraku, saya akan mendoakan saudara. Semoga kuasa Tuhan dan kasih-Nya melimpah dalam hidup saudara. Kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu kami bersyukur pagi ini. Sebab Engkau telah melawat kami dengan firman-Mu. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Ketika kami berlaku baik, berusaha melakukan ini dan itu dengan sebaik mungkin, tetapi sering dinilai salah. Bahkan kami diperlakukan kasar, difitnah, dan dituduhkan dengan rupa-rupa tuduhan yang tidak benar, yang olehnya hati kami menjadi sakit. Ya Tuhan, terima kasih. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan memateraikan firman ini di hati kami, sehingga kami tidak akan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan,
tetapi membalas kejahatan dengan cinta kasih. Mungkin begitu banyak dari umatmu sekarang bergumul karena persoalan demikian. Mari Tuhan sentuh hati mereka. Mari Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau kuatkan dan teguhkan iman dan pengharapan mereka. Biarlah mereka terus menjalani hidup ini dalam ketaatan kepada perintah-Mu, dalam ketaatan pada firman-Mu. Dan Engkau akan mengubah semua persoalan yang memahitkan kehidupan menjadi indah pada waktunya. Hamba berdoa bagi umat-Mu yang sekarang ini sedang bergumul karena rupa-rupa sakit penyakit yang mereka derita, yang dirawat di rumah sakit dan yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Secara khusus kami berdoa buat Mama Pascal yang dirawat di rumah sakit daerah Kudungga. Mari Tuhan Engkau nyatakan kuasa pemulihan baginya. Mari Tuhan jamah tubuhnya yang lemah. Mari Tuhan Engkau berkati makanan, minuman, dan obat-obatan, supaya dengan itu kekasih kami boleh kembali kuat untuk menjalani hidup dan bersyukur kepadamu. Sertai seluruh umat-Mu sepanjang hari ini, dan buatlah segala yang mereka lakukan mendatangkan keuntungan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jikalau saudara mempunyai pergumulan, saudara dapat menyampaikannya lewat kolom komentar atau bisa menyampaikan dalam nomor kontak yang ada di bawah ini. Selamat menjalani aktivitasmu hari ini. Tuhan Yesus memberkati.